Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ifandri Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 4A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dan aplikasi sistem terdistribusi. Nah, apa saja itu materinya, mari kita bahas. Oke, sebelumnya yang pertama perkembangan sistem terdistribusi. Nah, dewasa ini sistem jaringan client server semakin dikembangkan dan digunakan untuk dasar aplikasi dalam berbagai model bisnis. Banyak perusahaan mulai membangun aplikasi-aplikasi bisnis berbasis sistem jaringan klien untuk memberikan layanan dan respon yang cepat pada konsumen. Nah, fungsinya perusahaan buat bangun aplikasi secara berbasis sistem jaringan supaya kan bisa ada klien server ingin beri layanan gampang dan responnya bisa cepat pada konsumen yang dituju. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dasarnya. Yang pertama ada program. Program ini kata, ekspresi, pernyataan atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri sebuah prosedur atau tata cara penulisan program. Nah, di situ terdapat aturan-aturan penting, yaitu seperti sintak dan semantik. Nah, sintak itu sendiri aturan gramatikal yang mengatur tata cara. Sedangkan untuk semantik aturan yang menyatakan suatu arti. Yang ketiga ada pemrograman. Pemrograman proses pengimplementasian urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Lalu ada pemecahan masalah. Nah, teknik dalam pemecahan sebuah masalah ada beberapa. Yang pertama ada teknik top down, yaitu pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan cara mulai dari gambaran besar atau masalah utama terlebih dahulu. Kemudian dipecahlah menjadi bagian-bagian yang kecil secara bertahap sehingga setiap bagian cukup sederhana untuk diselesaikan. Yang kedua ada teknik bottom up, yaitu kebalikannya dari teknik yang top down tadi, yaitu pendekatan yang dimulai dari bagian-bagian terkecil dahulu atau komponen-komponen dasar yang terlebih dahulu, kemudian secara bertahap digabungkan menjadi satu sistem yang lebih besar sehingga akhirnya membentuk solusi lengkap untuk suatu masalah utama. Nah, buat masalah algoritma dan solusi seperti ini. Analoginya yang pertama kita identifikasi masalahnya. Setelah itu masalah kita masukkan ke algoritma, dan di algoritma tadi kita input datanya juga, misal data masalah tadi. Yang di algoritma ini terjadi langkah-langkah terstruktur. Nah, hasilnya solusi dan proses juga, dan terjadi proses instruksi logis sehingga menghasilkan output. Nah, di bagian setelah masalah tadi kita ada analisis, yaitu memahami masalah. Setelah itu pengimplementasian, itu penerapan solusi. Lalu selanjutnya kita dapat solusi, sebuah hasil atau jawaban kan. Setelah itu diverifikasi uji kebenarannya. Selanjutnya ada teknik pemrograman. Teknik pemrograman ada berapa. Yang pertama pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur sendiri pertama kali dikenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1968 melalui tulisannya yang terkenal berjudul Go to Statement Consider Harmful. Nah, pemrograman terstruktur sendiri adalah pendekatan dalam menulis sebuah program komputer dengan cara yang terorganisir, sistematis, dan mudah dipahami menggunakan 3 struktur kendali utama, yaitu urutan, pemilihan, dan pengulangan. Lalu ada pemrograman modular.
Pemrograman modular itu sendiri adalah pendekatan dalam pengembangan program dengan cara memecah program besar jadi bagian-bagian yang kecil yang disebut sebagai modul. Nah, di mana setiap modul ini tuh menangani satu fungsi atau tugas tertentu secara mandiri dan dapat digunakan kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada pemrograman berorientasi objek atau yang sering disebut OP atau Object Oriented Programming. Itu adalah paradigma pemrograman yang mengorganisir program sebagai kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi, di mana setiap objek itu merepresentasikan suatu dari dunia nyata dan memiliki data serta perilakunya itu sendiri. Nah, di pilar OP itu ada beberapa itu. Yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi. Ini tuh prinsip menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya menampilkan apa yang perlu diketahui oleh luar. Sehingga data di dalam objek itu bisa dilindungi supaya tidak bisa diakses atau dirubah secara sembarangan dari pihak luar. Yang kedua itu inheritance atau warisan. Nah, ini tuh sebuah prinsip di mana tuh sebuah kelas itu bisa mewarisi atribut dari metode dari kelas lainnya. Nah, kelas yang mewarisi itu disebut kelas anak. Sedangkan kelas yang diwarisi itu disebut kelas induk. Yang ketiga ada polymorphism atau polimorfisme. Nah, ini tuh adalah kemampuan objek yang berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda sesuai dengan tipe objeknya masing-masing. Yang keempat itu ada abstraction atau abstraksi. Ini tuh prinsip menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan informasi yang relevan dan menyembunyikan detail yang tidak perlu diketahui oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada pemrograman internet. Nah, ini tuh bidang pemrograman yang berfokus pada pengembangan sebuah aplikasi dan layanan yang berjalan di atas jaringan internet. Nah, ini tuh mencakup semua teknologi yang digunakan untuk membangun sebuah website, web application, web service, dan sistem berbasis jaringan lainnya. Salah satu penggunaan yang penting dipelajari dalam lingkup client server ya ini tuh soket. Nah, apa sih itu soket? Soket itu adalah titik ujung komunikasi atau endpoint yang mungkin dua program atau lebih untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan, baik dalam satu komputer yang sama maupun antar komputer yang berbeda melalui internet. Sederhananya itu ibarat soket colokan listrik. Colokan memiliki dua sisi yaitu stop kontak di dinding server dan steker pada perangkat klien. Kedua itu harus terhubung supaya arus listrik atau data itu bisa mengalir tanpa koneksi tersebut itu tidak bisa adanya komunikasi yang terjadi. Nah, definisi tentang soket itu dari Shuttleworth pada tahun 2003 halaman 5 itu yang pertama mengizinkan suatu proses unik untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua itu memberitahukan proses mana yang menulis dan membaca. Yang ketiga itu komunikasi pada mesin yang sama, jaringan dan internet. Yang keempat itu komunikasi dua arah yang membuatnya cocok untuk model client server. Yang kelima itu dibentuk pada tahun 1980 oleh Berkeley Unix Distribution. Nah, pada umumnya tuh sebuah server itu merupakan sebuah komputer yang khusus dan memiliki sebuah soket yang terhubung pada sebuah nomor port yang khusus. Server itu hanya menunggu soket untuk menerima permintaan koneksi atau request dari sebuah klien atau passive open. Nah, klien itu memberitahu nama mesin tempat server dijalankan dan nomor port tempat server tersebut untuk dihubungkan. Nah, fungsinya itu membuat koneksi permintaan. Klien itu mencoba untuk melakukan koneksi dengan server pada sebuah mesin server dan port. Nah, ada dua macam protokol yang digunakan. Yang pertama adalah TCP, yang kedua UDP. Nah, TCP itu sendiri adalah protokol komunikasi jaringan yang menyediakan layanan pengiriman data yang andal, berurutan, dan terjamin antara dua perangkat yang terhubung melalui jaringan. TCP itu sendiri adalah salah satu protokol inti dalam suite protokol internet TCP atau IP yang menjadi tulang punggung dari komunikasi itu di internet. Lalu UDP itu sendiri protokol komunikasi jaringan yang mengirimkan data secara cepat tanpa membangun koneksi terlebih dahulu dan tanpa menjamin apakah sebuah data itu sampai ke tujuan atau tidak. Nah, UDP ini tuh kebalikan dari TCP tadi. Itu dalam hal keandalan namun unggul dalam hal kecepatan.
Nah, selanjutnya tipe soket. Tipe soket itu menentukan cara data dikirim dan karakteristik komunikasi yang terjadi antara klien dan server. Setiap tipe soket itu memiliki kegunaan dan karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, berikut tuh ada merupakan domain address. Yang pertama tuh domain unique domain socket atau UDS, itu mekanisme komunikasi antar proses atau IPC atau interprocess communication yang digunakan di dalam satu komputer yang sama dan melalui jaringan internet atau TCP atau IP. Yang kedua itu ada domain internet. Nah, dua proses yang berjalan pada dua buah host di komunikasi internet. Nah, di situ ada dua macam soket, stream soket dan datagram soket. Stream soket itu sendiri adalah komunikasi kontinus dari sebuah karakter. Lalu data datagram soket itu pembacaan seluruh pesan dengan segera. Nah, selanjutnya ada Windows Socket atau WinSock. Windows Socket API itu adalah antarmuka pemrograman atau interface lah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk membuat sebuah komunikasi jaringan dengan menggunakan soket. WinSocket ini tuh memungkinkan program yang pertama itu ada bisa mengirim data, menerima data, lalu bisa berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol seperti TCP atau IP dan UDP. Nah, hal yang harus diperhatikan pada program WinSocket itu ada properti, metode, dan event. Nah, pertama itu properti. Nah, properti itu seperti ini misal Azure Use Add itu fungsinya itu mengizinkan penggunaan ulang alamat atau port. Lalu yang kedua itu show keep value itu fungsinya itu mengecek apakah koneksi masih aktif atau tidak. Lalu ada SO broadcast itu fungsinya mengizinkan program pengiriman broadcast. Lalu ada SOSND buff itu fungsinya mengatur ukuran buffer yang dikirim. Lalu ada RCV buff itu fungsinya mengatur ukuran buff yang diterima. Lalu ada timeout itu mengatur batas waktu koneksi. Ada play itu dia bakal mengaktifkan algoritma Nangle agar data yang dikirim itu lebih cepat. Kalau ada linger itu mengatur perilaku saat soket ditutup. Kalau ada error itu menampilkan satu error soketnya. Nah, kecenderungan sebuah properti itu adalah meminta nilai awal sebelum instalk. Misal tuh contohnya remote host yang digunakan untuk mengetahui remote IP yang menunjukkan gambaran komputer tujuan. Nah, berikut ini ada properti pada WinSock yaitu ada byte receive, local hostname, local IP, local port, protokol, remote host, remote IP, remote port, dan stack. Metodenya sendiri tuh ada WinSock itu fungsinya tuh untuk digunakan dan membuat mengelola komunikasi jaringan pada Windows. Nah, di sini ada metode-metode dan fungsinya. Selanjutnya itu ada event. Dalam WinSock itu ada event itu adalah mekanisme yang mendeteksi atau menangani kejadian tertentu pada soket. Seperti ada data masuk, koneksi berhasil, klien terhubung, atau soket ditutup. Nah, event itu digunakan agar program dapat merespon aktivitas jaringan secara otomatis tanpa terus-menerus mengecek sebuah soket. Nah, tadi yang terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.